Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali saya akan berbagi cerita di kali ini dari buku 24 Jam Bersama Allah. Kali ini saya mengambil cerita yang cukup menarik karena ada kejadian nyata yang mendasarinya. Tulisan ini atau cerita ini saya beri judul, apakah salat duha mendatangkan rezeki? Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, waktu duha adalah waktu matahari yang sedang naik, ya sekitar kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit, yang kemudian berakhir sekitar 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Mulanya awal 2006, ada seorang kawan yang curhat kepada saya berkaitan dengan materi ini. Dalam kehidupannya waktu itu, teman saya itu banyak menanggung hutang. Hidupnya resah, pikirannya nggak bisa tenang. Ia terus terpikir oleh hutang yang ditanggungnya. Kemudian ia dapat informasi dari temannya agar ia melakukan salat duha, katanya begitu. Maka turutinya lah apa saran dari temannya itu, sehingga mulai saat itu ia rajin melaksanakan salat duha. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu, berlanjut sampai dengan 2 minggu. Suatu hari, 2 minggu kemudian, ada kejadian yang sangat menarik yang saya tulis ceritanya ini. Begitu khusyuknya saat itu, doanya begitu panjang, khusyuk saat salat duha itu. Begitu selesai melakukan salat duha, sajadah dilipat. Belum selesai melipat sajadah, pintu rumahnya diketuk oleh orang. Assalamualaikum. Begitu senangnya teman saya ini, begitu gembiranya, karena dalam pikirannya rezeki datang begitu cepatnya. Doa begitu selesai, sajadah belum terlipat dengan sempurna, tiba-tiba rezeki sudah datang, begitu pikirannya. Pintu dibuka oleh teman saya. Dia agak heran karena yang dibuka pintu adalah seorang yang dia belum kenal. Maaf, siapa Bapak? Kata teman saya itu. Oh iya, saya memang belum pernah ke sini. Saya adalah utusan dari Bapak HR, katanya begitu, yang menyuruh saya untuk bertemu dengan Bapak untuk menagih hutang. Ya Allah, ternyata yang datang bukan rezeki yang diharapkan, tetapi justru orang menagih hutang yang sudah 5 bulan ini katanya belum terbayarkan. Dia datang menagih, begitu pucatnya teman saya itu. Ya Allah, ya Allah. Para pemirsa yang saya hormati, apa yang salah? Yang datang bukan rezeki yang diharapkan, tapi malah orang yang menagih hutang. Dia sama sekali nggak nyangka kalau yang datang adalah orang seperti ini. Pemirsa, kata Rasulullah SAW, siapa yang rajin sholat duha, insya Allah akan dijamin oleh Allah rizkinya. Seperti induk burung yang setiap pagi berbunyi mensyukuri nikmatnya pagi, Allah pun menjamin rizkinya. Apalagi manusia sebagai hamba yang disayanginya. Pemirsa, sebenarnya tidak saja rezeki yang dijamin oleh Allah dari orang yang rajin salat duha. Beberapa hadis menyatakan banyak jaminan lain bagi orang yang rajin salat duha. Di antaranya diampuni dosa-dosanya, tergolong sebagai orang yang bertaubat, dicatat sebagai ahli ibadah. Ya Allah, ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang rajin salat duha adalah masuk surga lewat pintu khusus yang disebut dengan pintu duha. Masya Allah.
dan dicukupkan rezekinya. Serta ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang rajin salat duha, dia seperti mengeluarkan sedekah sebanyak 360 sejumlah sendi manusia. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, para pemirsa. Baik, kembali soal rezeki. Pemirsa, bicara tentang rezeki. Rezeki itu adalah sangat misteri. Ada rezeki yang memang harus dicari dengan usaha. Tapi ada rezeki yang datangnya tak terduga tiba-tiba begitu saja. Ada yang rezeki datang lewat rasa syukur. Ada rezeki yang karena banyak kita bersedekah dan sebagainya dan sebagainya. Masya Allah. Kembali pada salat duha. Jika seseorang rajin salat duha dalam rangka mendekatkan diri dan mensyukur nikmat Allah, insya Allah rezekinya dijamin oleh Allah. Tidak saja rezeki materi, tetapi juga dijamin kebahagiaannya, usianya, keluarganya, ilmunya, dan sebagainya. Tetapi ingat, bukan sholat yang niatnya minta rezeki. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa, Allah adalah sang pencipta alam semesta. Debu, bumi bagian debu yang sangat kecil sekali, bumi yang dihuni oleh sekitar atau lebih dari 7,5 miliar manusia. Itu bukan apa-apa bumi itu. Allah yang maha perkasa itu. Jadi kalau kita berdoa, bermohon kepadanya atau salat duha khususnya yang kita bicarakan ini, bukan rezeki niatnya yang kita cari, adalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam satu hadis qudsi, wahai anak Adam, rukuklah, salatlah karena aku di awal siang 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore harinya. Masya Allah. Pemirsa yang saya hormati, mengapa orang yang salat duha akan dijamin rezekinya? Cobalah mari kita perhatikan ini. Salat duha dimulai setelah matahari terbit. Katakanlah di sini orang yang sering melakukannya adalah sekitar jam 7 sampai dengan jam 11. Gitu. Artinya apa? Di sekitar 4 jam ini, inilah waktu yang sangat efektif untuk orang bekerja mencari rezeki. Nah, ini rahasianya. Barang siapa melakukan salat duha, mengingat Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah dengan menyisihkan waktu efektifnya ketika bekerja. Masya Allah. Disinilah ia sebagai orang yang istimewa itu. Dia menghamba kepada Allah dengan sesungguhnya karena menyisihkan waktu yang dianggapnya berharga untuk berbisnis, mencari uang, mencari rezeki itu. Pemirsa yang hormati, sekali lagi, rahasianya adalah bukan meminta rezeki ketika niat sholatnya, tetapi adalah menghamba kepada Allah karena kita telah melakukan waktu yang efektif untuk disisihkan, untuk bermunajat, menghamba kepada Allah. Maka disinilah Allah akan memberikan sesuatu kepadanya. Wa aqimus salata lizikri. Dirikan sholat untuk mengingatku semata. Firman Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain aku. Maka sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku semata. Toha 14. Ada satu lagi hadis qudsi yang menarik. Barang siapa yang sibuk mengingatku sampai ia lupa memohon kepadaku, kata Allah, maka aku beri ia sesuatu sebelum ia memohon kepadaku. Masya Allah. Pemirsa, salat adalah hubungan vertikal untuk mengingat Allah, untuk menyembah Allah, untuk mensucikan Allah, dan untuk mengagungkan Allah. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, mohon ampun, banyak-banyak bersyukur atas limpah rahmatnya, agar Allah mencintai kita. Jika Allah sudah mencintai hambanya, insya Allah segalanya akan dijamin dan dicukupi. Selamat menjalankan salat duha dengan niat lurus, dengan niat karena Allah. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.